DPR RI menyepakati 6 poin yang menjadi aspirasi masyarakat sipil dalam tuntutan 17+8, Jumat 5 September. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan kesepakatan tersebut diambil usai menggelar rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan sejumlah fraksi pada 4 September 2025. Adapun 6 kesepakatan tersebut yakni menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota parlemen, moratorium kunjungan luar negeri, memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR RI, menghentikan hak keuangan dan melakukan pemeriksaan anggota yang dinonaktifkan, serta memperkuat transparansi dan partisipasi publik. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Dasko menambahkan hal tersebut menunjukkan bahwa DPR mendengar dan menerima aspirasi rakyat dengan terbuka, di mana sejumlah tuntutan telah disampaikan sejak aksi demonstrasi pada 25 Agustus 2025. Dari Jakarta, Cahyasari, Anggah, Kantor Berita Antara mewartakan. Kepolisian Daerah Jawa Timur, Polda Jatim, Jumat 5 September mengumumkan penetapan sebanyak 42 tersangka kerusuhan yang terjadi di Surabaya pada tanggal 29 hingga 31 Agustus lalu. Polda Jatim menetapkan 9 tersangka diantaranya terdiri dari 1 orang dewasa dan 8 anak-anak. Mereka diketahui sebagai komplotan yang sejak awal merencanakan membuat bom Molotov, kemudian melemparkannya ke bangunan di sisi barat Gedung Negara Geraha di Surabaya hingga terbakar yang diikuti aksi penjarahan. Selain itu, Polrestabes Surabaya menangkap sebanyak 315 orang dalam kerusuhan tersebut yang hampir separuhnya anak-anak. Polrestabes Surabaya kemudian menetapkan sebanyak 33 tersangka, 6 diantaranya anak-anak, yang turut melakukan pembakaran dan penjarahan di Gedung Negara Gerahadi, pembakaran dan penjarahan di kantor Polsek Tegal Sari, pembakaran 29 pos polisi, serta perusakan berbagai fasilitas umum di wilayah kota Surabaya. Sementara ini yang kami temukan dari hasil penyidikan, memang ada dugaan, ya sekali lagi saya ulangi, ada dugaan upaya-upaya oleh kelompok yang berusaha untuk menciptakan kerusuhan. Nah, kelompok-kelompok ini makanya harus dibedakan dari pengunjuk rasa yang menyampaikan secara benar aspirasinya. Polda Jatim meminta waktu untuk mengungkap dalang kerusuhan yang berafiliasi dengan kelompok-kelompok perusuh yang tidak hanya beraksi di Surabaya, tapi juga di berbagai daerah kabupaten kota di Jawa Timur lainnya. Sementara polisi baru memastikan 1 kelompok yang sama sebagai dalang kerusuhan di Kediri dan Tulung Agung. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara mewartakan. Hari pertama Pesta Pora 2025 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta langsung memanaskan panggung dengan kolaborasi tak terduga antara Malik and the Essentials dan Soneta Group. 2 generasi musik tanah air ini saling bertukar lagu-lagu andalan. Soneta membawakan Senja Teduh Pelita milik Malik, sementara Malik tak kalah semangat saat melantunkan lagu legenda Rhoma Irama seperti Begadang dan Judi. Suasana semakin menarik saat keduanya berduet membawakan lagu Pilihanku yang disambut meriah oleh ribuan penonton. Kehangatan di panggung tak hanya datang dari musik, namun juga humor. Vokalis Malik, Angga Puradireja, sempat bergurau saat mengatakan dirinya diminta menjadi imam sholat asar oleh Rhoma Irama. Hal tersebut lantas membuat penonton tertawa sebelum kembali menikmati penampilan musik keduanya. Cocok banget tuh lagu Senja ya. Jadi jingga langit ya tuh. Malik. Setuju nggak kalau kita panggil lagi Angga? Setuju ya? Oke, gak, Malik gak? Oke gak? Kan gini. Kalau masih
muda, mending apa Pak Haji? Mending jadi imam sholat asar. Dia mengimamin juga sholat asar. Lo kebayang nggak? Lagi santai di pojokan tiba-tiba, mana enggak lo jadi imam? Wah, kacau. Mendingan kita nyanyi aja Pak Haji. Adapun kolaborasi Malik dan Soneta Group menjadi salah satu momen ikonik yang menggambarkan semangat Pesta Pora 2025 yang menghadirkan kejutan dan perpaduan genre dalam satu panggung. Dari Jakarta, Putri Hanifah, Rian Rahman, Kantor Berita Antara mewartakan. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut ekosistem kebudayaan dan kesenian di Tabanan semakin maju dan berkembang. Pandangan tersebut ia ungkapkan saat berkunjung ke Kabupaten Tabanan, Bali, Jumat 5 September. Kunjungan tersebut dilakukan setelah Menbud merampungkan kegiatannya pada agenda Candi Summit 2025 pada 29 hingga 30 Agustus di kawasan Sanur, Bali. Tujuan Menbud berkunjung ke Tabanan yakni ingin melihat sejauh mana perkembangan budaya dan seni dari Tabanan. Dalam kesempatan ini, Menbud juga bertemu dengan sejumlah seniman dan tokoh budaya setempat, termasuk melakukan diskusi mengenai perkembangan kesenian lokal. Dalam kesempatan ini, Menbud mengutarakan minat pemerintah untuk berkolaborasi dengan pegiat seni di Tabanan guna meningkatkan gairah di bidang seni dan budaya, khususnya di wilayah Kabupaten Tabanan. Juga menyaksikan pameran seni rupa yang luar biasa dari para perupa Tabanan. Saya juga tadi sudah menyaksikan di tempat-tempat pertunjukan tari-tarian baik kreasi baru maupun yang tarian bermain ketut Maria. Mudah-mudahan ekosistem budaya di Tabanan ini semakin maju dan kita tentu akan berkolaborasi bekerjasama ke depan dalam beberapa bidang untuk sektor kebudayaan. Seniman Tabanan
menilai kunjungan Menteri Kebudayaan ke pameran merupakan bentuk kepedulian terhadap seniman. Kenapa tidak? Kini Bali punya ruang yang besar untuk menampung seni dan kebudayaan, seperti pidato Pak Menteri bahwa di Indonesia adalah punya resources seni dan budaya yang sangat besar, melebihi dari 103 negara yang beliau kunjungi. Itu sekian dari saya. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan besar karena resources seni dan budaya kita sangat besar. Semoga momentum kali ini bisa Bapak Menteri memberi perhatian lebih dan kalau bisa mungkin mendirikan museum atau galeri untuk mewadahi para seniman yang berkarya. Dalam kunjungannya di Tabanan, Menbud Fadlizon menyambangi sejumlah lokasi seperti Gedung Kesenian I Ketut Maria Tabanan, Rumah Budaya Jero Tengah, serta Puri Agung Tabanan. Dari Tabanan, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara mewartakan. Yang mendapatkan dari Polda Jaya di 13 Polres jajaran juga terus. Polda Metro Jaya terus melakukan penyidikan terhadap 43 tersangka termasuk sejumlah aktivis yang diduga menghasut maupun menjadi pelaku kerusuhan dalam aksi demonstrasi. Ditemui saat pengamanan aksi demonstrasi di gedung DPR RI Jakarta Jumat 5 September, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Arisyam Indradi, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik jika para aktivis bisa melakukan perlawanan hukum dengan berani. Pernyataan tersebut dilontarkan guna merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra pada 4 September yang menyebut perlawanan secara gentleman dengan melampirkan bukti kuat lebih baik dibandingkan hanya meminta dan mendesak penangguhan penahanan. Ya nggak apa-apa, kami sangat menghormati hal tersebut ya. Jadi penyidikan itu dilakukan berdasarkan fakta, bukti yang ada. Artinya Polda Metro Jaya menyambut baik hal ini ya Pak ya? Iya, kami menghormati opini tersebut, upaya-upaya tersebut, silakan ya. Dalam kesempatan itu, Ade Ari menegaskan bahwa pihaknya memastikan menindak tegas para pelaku anarkis sehingga tercipta situasi Kamtibmas yang stabil. Dari Jakarta, Cahyasari, Anggah, Kantor Berita Antara mewartakan.